Wanita ini tuh curhat, dia sedih banget hidup di Korea Selatan hanya karena dia berjilbab, guys. Jadi dia dapat banyak banget diskriminasi. Suasana Ramadan tahun ini terasa berbeda di negeri Sakura. Di tengah kehidupan modern dan ritme kerja yang cepat di Jepang, sekelompok warga negara Indonesia menghadirkan kehangatan khas Nusantara yang sukses mencuri perhatian media lokal. Aksi sederhana mereka justru menjadi sorotan dan viral di media sosial. Komunitas Muslim asal Indonesia yang tinggal di Jepang menggelar kegiatan berbagi takjil gratis, serta buka puasa bersama yang terbuka untuk warga setempat. Kegiatan yang awalnya hanya bertujuan mempererat silaturahmi antar perantau itu tak disangka menarik perhatian masyarakat Jepang yang penasaran dengan tradisi Ramadan. Dalam video yang kini ramai diperbincangkan, terlihat warga Jepang dengan antusias mendatangi lokasi pembagian takjil. Mereka bertanya tentang makna puasa, alasan umat Muslim menahan lapar dan haus, hingga filosofi kebersamaan saat berbuka. Beberapa mencoba ikut berpuasa selama sehari, penuh sebagai bentuk rasa ingin tahu dan penghormatan terhadap tradisi tersebut. Salah satu warga lokal yang diwawancarai mengaku terkesan dengan semangat berbagi yang ditunjukkan komunitas Indonesia. Menurutnya, meski berbeda agama dan budaya, nilai kebersamaan yang terlihat terasa universal dan menyentuh. Kegiatan buka puasa bersama itu digelar dengan nuansa khas Indonesia. Menu seperti kolak, gorengan, dan nasi hangat tersaji di meja panjang yang dipenuhi canda dan percakapan lintas bahasa. Anak-anak hingga orang dewasa duduk berdampingan tanpa sekat, menciptakan pemandangan harmonis yang jarang terlihat di negara dengan populasi Muslim minoritas. Media lokal Jepang yang meliput acara tersebut menyoroti bagaimana komunitas Indonesia mampu memperkenalkan budaya mereka dengan cara yang santun dan penuh toleransi. Tidak ada unsur pemaksaan. Tidak ada kampanye berlebihan, hanya ajakan terbuka untuk merasakan kebersamaan. Fenomena ini pun menuai respons positif di dunia maya. Banyak netizen memuji sikap warga Jepang yang terbuka terhadap perbedaan. Di sisi lain, warganet Indonesia merasa bangga melihat budaya Ramadan dikenal luas hingga ke luar negeri. Bagi komunitas Indonesia di Jepang, Ramadan bukan sekadar ibadah tahunan. Di tanah perantauan, bulan suci menjadi momen untuk saling menguatkan dan mengobati rindu kampung halaman. Ketika tradisi itu dibagikan kepada masyarakat lokal, terciptalah jembatan pemahaman yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan. Menariknya, beberapa warga Jepang yang mencoba ikut berpuasa mengaku merasakan pengalaman berbeda. Mereka menyebut puasa membuat mereka lebih sadar akan arti rasa syukur dan empati terhadap sesama. Meski tidak semua melanjutkan di hari berikutnya, pengalaman itu meninggalkan kesan mendalam. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa generasi muda Jepang semakin terbuka terhadap keberagaman budaya global. Apalagi dengan meningkatnya jumlah wisatawan dan pekerja asing dalam beberapa tahun terakhir, interaksi lintas budaya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia diundang untuk berpidato di hadapan masyarakat Jepang. Di atas panggung, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendatang dari Indonesia, seorang muslimah yang hidup dan beradaptasi di Jepang. Ia bercerita tentang kehidupannya sebagai minoritas. Hebatnya wanita Jepang bernama Yuri ini mencoba puasa seharian, dan dia sangat diterima dengan hangat di lingkungan teman-teman muslim Indonesia di Jepang. Aku mencoba memakai hijab. Menariknya, pihak sekolah bahkan membuat newsletter khusus yang menjelaskan tentang Islam, mulai dari pemakaian hijab hingga pemberitahuan agar tidak berisik saat ia menunaikan sholat. Wanita ini tuh curhat, dia sedih banget hidup di Korea Selatan hanya karena dia berjilbab, guys.
Jadi dia dapat banyak banget diskriminasi. Dia aslinya itu bukan orang Korea, tapi orang Uzbekistan. Dan dia itu baru 9 tahun lalu masuk ke Korea Selatan dan 2 tahun belakangan ini jadi warga negara tetap. Bahkan dia katanya pernah masuk ke sebuah restoran dan sebagai customer ya maksudnya kan dia dilayanin, tapi dia kayak malah dicuekin gitu aja. Dan yang paling parah adalah waktu itu dia pernah ke swalayan, terus habis itu tiba-tiba dari belakang ada ibu-ibu tuh narik hijab dia, kayak narik ke belakang mau nyopotin gitu. Terus dia nanya kenapa, terus habis itu dia jawabnya kayak, kamu tuh di Korea, sadar, terus buka katanya gitu. Di tengah berbagai isu tentang diskriminasi agama di beberapa negara, pengalaman berbeda justru dirasakan oleh seorang muslimah asal Indonesia di Jepang. Jika di beberapa tempat di dunia hijab masih dipandang dengan kecurigaan, di Jepang situasinya terasa jauh lebih tenang. Masyarakat Jepang dikenal menghargai privasi dan pilihan pribadi, termasuk dalam hal keyakinan dan cara berpakaian. Seorang muslimah Indonesia yang tinggal di kota Okayama merasakan langsung hal tersebut. Dengan mengenakan hijab, ia menjalani aktivitas sehari-hari tanpa hambatan. Tidak ada tatapan sinis, tidak ada larangan, dan tidak ada perlakuan berbeda. Justru, ia mendapatkan kesempatan yang sangat istimewa. Dalam sebuah acara komunitas lokal, ia diundang untuk berpidato di hadapan masyarakat Jepang. Di atas panggung, ia memperkenalkan dirinya sebagai seorang pendatang dari Indonesia, seorang muslimah yang hidup dan beradaptasi di Jepang. Ia bercerita tentang kehidupannya sebagai minoritas, tentang bagaimana ia menjalankan ibadah, menjaga identitas, sekaligus menghormati budaya Jepang. Suasana ruangan begitu hening saat ia berbicara, dan ketika pidatonya selesai, seluruh ruangan dipenuhi tepuk tangan. ムスリムというイスラム教徒として異なる文化や宗教的な背景を持つ私にとって日本に住むことは無理なのではないかと不安な気持ちもありました。その不安は日々の生活の中で次第になくなっていきました。ちょっと意外でした。岡山では私の生活をサポートしてくれる環境が確実に整いつつあります。岡山で快適に暮らすことは他の人たちと恐れずに協力して自らの文化を伝え、地元の文化を受け入れることだと思います。私はこれからも地域のイベントに参加したり文化交流したりして岡山の皆さんと深くつながっていきたいと思っています。ご清聴ありがとうございます。Di sisi lain, seorang wanita Jepang justru bercerita kalau dia diundang buka puasa bersama orang Indonesia dan Muslim lainnya. Hebatnya wanita Jepang bernama Yuri ini mencoba puasa seharian, dan dia sangat diterima dengan hangat di lingkungan teman-teman Muslim Indonesia di Jepang. Bukan hanya mengenal budaya Indonesia, dia juga diajarkan bagaimana mengenakan hijab. Sejenak dia merasakan apa itu hijab, penutup kepala wajib bagi muslimah. Hari ini aku ikut Indonesia Islamic Cultural Festival. Karena hari ini juga berpuasa, aku makan sahur sebelum waktu fajr. Kelihatan ngantuk. Anginnya kencang banget. Hari ini aku memakai batik. Senang sekali bisa melihat bendera Indonesia di Jepang. Suatu hari aku ingin mencoba menari Ratu Jaro. Aku sangat suka suara angklung. Benar-benar waktu yang berharga karena bisa belajar tentang Islam. Aku mencoba memakai hijab. Iftar bersama semua orang. Aku juga membantu persiapan. Makan bersama terasa jauh lebih lezat ya. Dadah. Seorang guru muslim asal Indonesia membagikan kisahnya saat mengajar di Jepang. Meski jadi minoritas dan menghadapi tantangan, mulai dari sulitnya menemukan musola hingga beradaptasi dengan lingkungan baru, ia tetap mendapat penghormatan luar biasa di sekolah tempatnya mengajar. Menariknya, pihak sekolah bahkan membuat newsletter khusus yang menjelaskan tentang Islam, mulai dari pemakaian hijab hingga pemberitahuan agar tidak berisik saat ia menunaikan sholat. Sampai ibu guru asal Indonesia ini dibuatkan ruangan khusus untuk menunaikan sholat di sekolah. Ikutin keseruan aku buka puasa bareng di masjid Jepang. Siapa yang bilang kalau puasa di luar negeri itu sepi? Hayo, coba deh sekali-kali cari masjid terdekat di kota kamu. Kalau aku kebetulan masjid terdekatnya 30 menit dari rumah, dan setiap harinya nyediain free takjil selama bulan Ramadan. Untuk hari ini kebetulan ada nasi biryani, bakso, dan juga aneka gorengan.
Meski menjadi minoritas sebagai umat Islam di Jepang, menjalani bulan suci Ramadan ternyata tidak sesulit yang dibayangkan. Bahkan, suasananya terasa hangat dan penuh kebersamaan hampir seperti di Indonesia. Di berbagai kota, umat muslim dari berbagai negara saling terhubung dan membangun komunitas. Salah satu tradisi yang paling dirindukan pun tetap hidup, buka puasa bersama atau bukber. Setiap sore menjelang maghrib, masjid, komunitas muslim, hingga apartemen sederhana dipenuhi aroma masakan khas Ramadan dan suasana kekeluargaan yang hangat. Yang membuat Ramadan di Jepang terasa semakin istimewa adalah keterbukaan masyarakat lokal. Banyak orang Jepang yang tertarik mengenal budaya dan tradisi Ramadan. Tidak jarang, mereka ikut hadir dalam acara buka puasa bersama berbaur, mencicipi hidangan khas, dan merasakan langsung makna kebersamaan yang menjadi inti bulan suci. Teman-teman Jepang, tetangga, hingga rekan kerja sering menerima undangan dari komunitas muslim atau mahasiswa Indonesia dari nasi goreng, kolak, hingga gorengan khas Indonesia. Semua dinikmati bersama dalam suasana penuh kehangatan dan rasa saling menghargai. Ramadan di Jepang bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang membangun jembatan budaya, mempererat persahabatan, dan menunjukkan bahwa nilai kebersamaan dapat melampaui